Jangankan pandemi ya, zaman aja sudah kami jawab kok, zaman aja sudah kami hadapi. Jadi kalau cuma persoalan tidak ada penonton dalam pagelaran aja kami pernah menghadapi belasan tahun, bukan setengah tahun terakhir. Dan apakah kita akan bertahan, kami akan bertahan seusai pandemi? Oh tentu kita akan bertahan dan kita akan menemukan bentuk dan jati diri kesenian yang baru pasti. Monggo perkara iki sing padha eling lan waspada. Karena dalam setiap tempaan pasti ada satu bentuk perubahan yang akan membentuk kami. Entah sampai kapan pandemi ini berlalu. Entah sampai kapan kita mampu mendengar hiruk pikuk dan tepuk tangan penonton yang meneriakan usai pertunjukan kita. Rindu sekali. Sebetulnya kemarin di awal-awal pandemik ya, kita dari bulan Februari itu sampai Maret itu kita masih ada pentas. 3 pentas sudah dipentaskan karena kita dapat subsidi dari Pemda kan sebanyak 19 kali. Itu baru 3 pementasan dipentaskan. Karena harus di PSBB itu harus di lockdown itu kan. Itu kita langsung di stop, tidak boleh pentas. Nah, terus pas pemerintah terusin lagi tuh dibuka lagi tuh PSBB ya kita mengadakan live streaming. Nah, waktu itu cuman itu juga baru 4 kali cerita keburu diberhentikan lagi gitu ya. Gimana ya, alhamdulillah teh kita sebisa-bisa tapi tetap latihan, tetap kita berkarya. Maksudnya nggak mau lah kalau kita nanti terlalu vakum, nanti nggak pentas nggak ada, terus di mana sewaktu-waktu ada pentas ngadadak kita udah persiapan udah ada gitu. Sejak kematian Nehru pada tahun 1964, India menerapkan kebijaksanaan ekonomi untuk memperkuat pertanian dan mendorong produksi barang-barang konsumsi. India tidak mengorbankan petani untuk menghasilkan modal bagi kemajuan industri. India tidak mengekspor barang mentah, juga tidak. Kami sempat merencanakan untuk pentas di Jakarta Selatan, di Bulungan, dan di Bogor. Itu semuanya dibatalkan. Sebenarnya kami masih mau nekat saat itu karena jadwal kami itu jadwal pentasnya di akhir Maret dan awal April. Saya bergerak, saya mengikuti, lari menjauhi dia ya. Tapi satu hal yang membuat kami harus berhenti itu waktu itu surat dari BNPB kalau nggak salah. Surat dari BNPB sudah sangat tegas menyatakan tidak boleh ada kerumunan termasuk kegiatan-kegiatan budaya. Terus dari situ kami sebenarnya memang sempat vakum, sampai akhirnya ada tawaran dari Kemendikbud itu yang bikin tawaran untuk membuat pertunjukan streaming. Kontrol paling ketat sejak 25 Februari 2020, seorang netizen di Wuhan mengeluh sambil menangis. Ayahnya yang sakit dirawat di rumah sakit, namun rumah sakit memasukkannya ke dalam kantong mayat meski kondisinya masih hidup. Sehingga akhirnya
Apa yang kami persiapkan waktu itu di latihan di Bogor memang mengalami modifikasi adegan, mengalami perubahan struktur adegan yang signifikan lah, yang banyak gitu. Jadi pertunjukan itu memang jadi sama sekali baru akhirnya. Kalau dari segi cerita sih kita mengangkat apa yang terjadi saat itu karena tiba-tiba banyak orang berjemur di pagi hari dan itu di gang kompleks saya. Bagi saya itu pemandangan yang menarik karena belum terjadi sih sebelumnya. Nah, Ketoprak Tobong ini dipahami sebagai sebuah teater pertunjukan yang karakteristiknya adalah menempati sebuah lokasi tertentu, memerankan hakikat keseniannya sebagai praktik seni budaya yang erat kaitannya dengan sinergi dengan masyarakat setempat dan lain sebagainya. Pada awalnya ya kami tidak siap ya, tapi pandemi ini kan kemudian menantang kami, menantang kita semua bahwa kita harus bisa bukan karena terbiasa, tapi karena terpaksa. Jadi seniman-seniman kami semuanya tiba-tiba harus berusaha mentransformasikan sebuah sajian pertunjukan yang sebelumnya pertunjukan konvensional dengan tiket, kemudian dengan penyebaran poster, flyer, tapi hari ini semuanya beralih menjadi digital. Dan tentunya apakah ada kesulitan? Ya tentu banyak sekali kesulitan. Nanging kabeh kuwi mau dalan sing prayoga kanggo ngenteng-entengi utangmu kuwi mau Susilo. Dalam sebuah sajian audiovisual, tata lightingnya tidak sama, kemudian pendekatan metode rekamannya tidak sama. Contoh kalau di Ketoprak Tobong, kami dulu tidak menggunakan tata sound yang banyak berchannel-channel ya, tapi begitu ini kaitannya akan ditonton orang-orang yang di rumah, maka kami harus menyediakan 18-24 channel agar seluruh detail gamelannya bisa keluar. Nah itu baru satu hal. Lalu yang kedua, pertunjukan Ketoprak Tobong dulu dilaksanakan hampir 3-4 jam. Kemudian harus kita pahami bahwa ada titik jenuh penonton ketika menyaksikan layar kaca, layar monitor. Kami harus membuat sajian pertunjukan yang sedemikian rupa tidak terlalu panjang. Bahkan terakhir kami membuat sebuah sajian daring aja, kami membuat 7-15 menit. Yang kowe ora sanjuk marang kasih rowo. Lunga saka barang kenyono. Nanging minggat. Ing dina kebak was-was lan tido mampu sing padha eling lan waspada. Nah, di dalam konteks ketika seni teater ini berpindah ke ruang digital, saya kira hampir semua teman-teman di kelompok teater itu juga pasti mengalami permasalahan-permasalahan ya. Misalnya membutuhkan kamera sekarang gitu. Ada biaya-biaya lebih yang mesti dikeluarkan untuk bisa membuat sebuah pertunjukan dengan media digital. Nah, apalagi memang ketika kita bicara tentang teman-teman yang bergerak di seni teater tradisional, tentu saja tantangannya jauh lebih tinggi ya. Artinya bahwa itu tadi, bahwa cerita-ceritanya sudah konvensional,
lakon-lakonnya biasanya yang memang sudah pakem yang seperti itu, dan ketika berpindah ke dunia digital mungkin akan lebih sulit dibandingkan mungkin teman-teman yang berada di ranah teater kontemporer yang mungkin selama ini sudah lebih banyak bereksperimen dengan beragam hal, beragam medium. Tadi kita berbicara kamera, misalnya laptop gitu-gitu ya. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa membutuhkan jaringan internet yang juga mesti stabil gitu dan kuat. Nah, kan tidak seluruh kita tahu bahwa tidak semua wilayah di Indonesia ini jaringan internetnya sama gitu. Ada wilayah yang lebih lemah, ada wilayah yang mungkin sinyalnya akan sering terganggu dan lain sebagainya. Nah, saya kira inilah tantangan yang mesti diselesaikan. Tetapi saya kira itu bukan tugas dari teman-teman teater ya. Ini mungkin tugas dari pemerintah justru. Pemerintah mesti membuat mesti mengadakan dan mendatangkan jaringan internet yang cukup stabil untuk seluruh wilayah di Indonesia. Karena kita tahu kelompok teater di Indonesia itu banyak sekali dan ada hampir di semua provinsi di Indonesia. Teteh pribadi juga nggak tahu tuh live streaming itu apa gitu kan. Oh gini kata kita bisa tayang langsung di Facebook kayak di apa gitu. Cuman kita kemarin itu dari alat. Kalau dari SDM sih alhamdulillah kita nggak sulit. Cuman dari alat aja kemarin, jadi kurang alatnya. Udah gitu ada juga yang ininya kurang paham benar gitu, baru paham sedikit. Kebetulan kemarin waktu live streaming yang cerita keberapa itu kita ada bantuan dari orang yang udah ngerti. Damarulan, kaula rek nanya ka sampean. Naon tujuan nana sampean datang ke negara kaula? Cuman ya gitu lagi dari alatnya juga. Jadi si live streaming itu suara yang nggak bisa keluar. Nah kita bingung tuh udah caranya gimana nggak ngerti gitu loh. Suaranya nggak keluar ada enggak. Itu aja. Di mana si Damarulan bisa neuteup beheungna Prabu Menak Jingga jeung bisa ngeleutkeun bomohan. Ku teteh kerasa banget. Rebut sirahna. Pentas langsung yang ada penonton dan pentas tidak ada penonton. Itu sulit pisan. Karena ke kita jadi kumanya jadi nggak bisa optimal gitu loh. Nggak bisa secara emosional teh asa nggak rame. Padahal kita tuh udah bebeakan istilahnya, udah bisa-bisan kita ngeluarkan acting kumaha gitu. Tapi tetap nggak ada semangat kalau tidak ada penonton. Kemarin waktu live streaming teteh, jadi kita nanya ke diri sendiri, bagus gak sih gue? Lucu tuh sih. Jadi gitu. Karena kan kalau ada penonton mah kalau kita ngelawak ada yang ketawa, berarti kita lucu. Kan kalau penonton nggak ketahuan, aduh rame tuh sih. Tadi alus tuh sih cari tanah begitu. Jadi tanah sulit banget memang sebetulnya. Punten sata acan kakang ngajelaskeun ka salira. Kakang hoyong eta we gelas. Heeh. Ticai karek. Sok. Susah banget Neng, susah. Malah jadi temen-temen gue yang itu malah cuma nonton doang gitu. Kayaknya kebanyakan nonton doang. Kalau itunya mah susah banget. Nah itu caranya kayak gimana, teteh juga nggak ngerti, bingung. Kadang kan adminnya ya yang itu. Jadi bingung. Kita udah ngerayu gimana ge susah we tetap gitu loh. Sore hari ini kami dari kelompok Sandiwara Tsunami Cici kembali menggelar seni donasi. Nah, dalam hal ini kami merupakan para seniman yang terdampak ketika negeri kita ini diberikan musibah wabah COVID-20-1 nya Kang Dawid. Jadi COVID-19. Seni teater tradisional saya kira juga mesti ditantang untuk menyesuaikan diri dengan medium yang baru, yaitu medium digital. Seni tradisi kita itu bukan bentuk seni yang anti terhadap perubahan teknologi. Ketika televisi masuk, mereka
ada di situ juga, muncul juga di televisi. Ketika dulu ada radio, mereka muncul juga di radio. Artinya bahwa seni tradisi tetap pasti akan tetap memegang esensinya, nilai-nilai tradisi yang mau diangkat. Tetapi bentuk, saya kira teman-teman yang bergerak di seni tradisi akan tertantang untuk beradaptasi dengan bentuk itu gitu. Esensi tradisi kan saya kira bukan pada bentuk ya. Bentuk bisa di televisi, bisa di radio kalau dulu kan. Sekarang bisa di dunia digital, di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini kan esensi atau pesan yang dibawa oleh karya itu sendiri. Waktu itu tahun 1986, ada 3.130.000 siswa SLTA yang lulus di Indonesia. Tetapi mahasiswa yang diterima hanya 1.280.000 orang. Karya teater terjadi di satu waktu dan satu tempat dan penontonnya pun ada di situ. Langsung bisa menatap secara langsung. Nah, problemnya adalah ketika berubah ke ranah digital ini kan kita melihat seperti ada sesuatu yang menghalangi antara pemain teater atau pertunjukan teater itu sendiri dengan si penonton. Artinya ketika kita memasuki dunia yang seperti saat ini, hidup kita betul-betul terbantukan atau gadget itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka teater pun dituntut untuk merespon itu. Kalau untuk saya pribadi, gadget itu bukan penghalang terhadap pertemuan antara si penonton dan si karya teater. Tetapi itu sudah menjadi satu bagian dari tubuh manusia saat ini. Tubuh manusia yang tidak terpisahkan dari gadget. Kalau dulu ketoprak Tobong itu sudah biasa pentas dengan penonton sedikit atau sangat minim. Hari ini orang satu dunia juga harus terbiasa pentas tanpa penonton. Jadi ini satu kondisi yang menurut kami, ternyata banyak temannya juga nih kami, pentas tanpa penonton. Sekarang dunia bisa merasakan gimana rasanya pentas tanpa penonton gitu. Ini bukan kabar baik, tapi ini satu rasa yang, loh kok sekarang kita semuanya bareng-bareng pentas tanpa penonton. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya karena kami masuk ke era audiovisual, secara teknis kami semua jadi lebih berhati-hati dengan menambah jadwal latihan. Kami jadi lebih memperbaiki nilai-nilai artistik, konseptual, kenaskahan yang harus dibuktikan di depan kamera. Dan itu semuanya menjadi lebih menarik karena pendekatan kontekstual pagelaran ketoprak ini menjadi lebih penting karena sebelumnya penuh dengan spontanitas dan tidak terkira. Pareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem sila. Iya. Anggen kula boten sarujuk awit kawicaksanan dalem. Inggih dawuhaken agenging pajek satemah saya damel gesangipun para kawula saya rekaos. Keadaan ini kita tangkap dan kita gunakan gitu untuk keadaan kedepannya. Karena saya bukan cuma membayangkan sebuah teater dari kota Jakarta katakanlah, atau katakanlah kota di Kupang gitu, dan ditonton beribu-ribu orang dari seluruh Indonesia. Tetapi saya membayangkan misalnya aktor teater dari berbagai kota itu bisa main bareng nih, menggunakan katakanlah menggunakan Zoom, menggunakan YouTube, itu kan dimungkinkan nih sekarang nih, bisa bermain bareng. Artinya tidak ada sekat gitu loh. Komunikasi dan jejaring dari teman-teman teater juga bisa lebih kuat, bisa lebih besar, penontonnya pun bisa lebih besar, dan juga tentu saja kemungkinan yang diciptakan bisa lebih besar. Tetapi satu lagi ya, lagi-lagi memang mesti juga dibekali dengan itu tadi ya, kemampuan misalnya untuk dalam tanda kutip mungkin
mengkampanyekan karya dia supaya banyak orang yang tahu dan lain sebagainya, yang mungkin ini ada ranah yang berbeda gitu. Tetapi saya kira keadaan pandemi ini dan semuanya serba digital ini sebenarnya membuka sedikit peluang ya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dari karya seni teater itu sih. Entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau. Jadi tak bisa terlalu yakin. Dan tempat ini didesain dengan penerangan buruk. Remangnya malah tidak romantis. Remang Kita yang membuat segalanya tidak jelas. melakukan eksperimen yang lain, yang menemukan cara eksperimen yang lain yang berbeda dengan teman-teman dari luar negeri yang apa sih yang kita miliki, bisa aja, aku kira sih nggak apa-apa. Jadi belajar dan terus bereksperimen itu, Mbak. Ini saya kira yang terpenting bagi teman-teman seniman adalah bergandengan tangan, gotong royong, dan saling meng-backup ya, di antara satu dengan yang lain gitu. Contoh misalnya tadi kita bicara soal teater yang mungkin infrastruktur pada mereka nggak ada gitu ya. Nah ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman seniman yang bergerak di bidang film misalnya, yang sudah punya kamera, sudah punya peralatan-peralatan yang mendorong untuk bisa melakukan pertunjukan daring. Nah kolaborasi dan saling sinergi antara bidang seni inilah yang saya kira mesti terjadi di saat-saat yang sulit seperti saat pandemi seperti ini. Namaku Yanti, aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagi para seniman, mau seniman tradisi, oge seniman teater modern, upami tiasa ulah sieun ku keayaan pandemi ieu, malah kita teh harusna bersemangat berkarya untuk nembongkeun kabisa kita dina kesenian. Ulah tepika kesenian tradisi jeung kesenian modern ge ulah sampai kahilang. Kita harus bisa melestarikan, harus bisa ngajaga supaya tidak hilang kesenian ieu.